Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mau menikmati hadirat Tuhan. Kita tahu Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Kita tinggal menyembah Tuhan dan Roh Kudus akan melingkupi kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Haleluya. Sebelum kita mau masuk dalam acara, kita mau menyembah Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan ini saudara, Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami Tuhan. Haleluya. Yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan
Biarlah ini pengakuan dan pengakuan kami Tuhan. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau mengampuni kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu sore malam hari ini Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengar pengajaran-Mu Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Supaya kami mengerti Tuhan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu Kasam Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang dahsyat yang luar biasa Tuhan. Dan kami akan melihat, kami akan merasakan dan kami akan mengalami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami Tuhan. Mengubahkan kami Tuhan dan mengubahkan orang-orang Tuhan di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan memulai acara ini, kami akan menyerahkan kepada Johana untuk memberikan sedikit profil tentang pembicara. Terima kasih. Shalom. Shalom. Kita bersuka cita bahwa pada malam hari ini kita dihimpunkan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana malam hari ini kita boleh ada dalam acara seminar dan talk show. Dan karena ini adalah acara seminar dan talk show, sudah pasti nanti setelah pemaparan materi dan kebenaran, kita akan pasti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Itu sebabnya kita panitia sudah menyediakan link pertanyaan yang Bapak Ibu nanti bisa isi di link itu. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin tidak bisa masuk melalui link, nanti panitia akan membagikan kertas dan bolpen. Jadi jangan takut ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau nggak bisa masuk link, nanti kita panitia akan memberikan kertas dan bolpen. Sehingga nanti ada khusus sesi untuk kita boleh tanya jawab. Amin. Dan gak usah lama-lama ya. Kita menanti-nantikan acara ini dengan saya percaya kita semua bersuka cita dan kita bersyukur bahwa malam hari ini kita kedatangan narasumber yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa saksikan tentang profil beliau ya, saya percaya bahwa beliau diperlengkapi oleh Tuhan. Dan itu menjadi sebuah berkat yang luar biasa. Saya percaya melalui apa yang sudah Tuhan berikan, anugerah Tuhan diperlengkapi itu akan menjadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan, bagi tubuh Kristus. Dan malam hari ini ada di gereja lokal kita. Siap kita mendengarkannya? Siap kita menerima berkat? Oh, saya percaya kita semua siap. Dan langsung saja kita panggilkan narasumber kita, Kak Samiton. Panggillah, waktu dan tempat kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangan ke saya, kasih senyum, bilang sama sebelahnya, saya senang duduk sebelah kamu. Saya senang hari ini. Pertama-tama saya mau minta maaf dulu kalau barangkali saya adanya di lantai, duduknya di sini ya. Saya mau kasih lihat foto keluarga saya dulu, silakan ditampilkan. Udah nyambung belum? Nah ini foto keluarga saya. Oke, saya perkenalkan dulu. Saya panggilannya Kak Sam. Jadi jangan ada yang panggil pastor, jangan panggil Pak, apalagi Om. Saya nggak ada hubungan sama bapakmu. Dan saya sangat senang bisa ketemu dengan kakak senior saya, Kak John. Dan lagi tahun 80 saya kenal Tuhan sampai 81, 82. Kita sering mampir ke Seapin, sekolah Alkitab di Majalengka dan berkawan. Dan kebetulan sahabat Kak John, namanya Weli Paat itu yang membimbing kami juga ya. Dan mereka seangkatan. Mungkin kelas 2-nya beda kali ya, atau sama? Sama ya, oke. Nah saudara, saya beruntung sekali di usia kita yang sudah uzur begini.
saya bisa ketemu lagi beliau dan dapat kesempatan sharing di tempat ini ya. Nah saya berbangga sekali. Dan yang kedua, waktu kita memang gak banyak, tapi saya berharap Anda akan bersama-sama saya kita belajar firman. Gereja Penyebaran Injil waktu saya mulai mengenal Tuhan, itu memberi saya warna tentang belajar Alkitab. Jadi kita dulu yang namanya Bible Study itu gila-gilaan ya. Dan saya harap hari ini Anda bisa merasakan kegilaan saya itu ya. Oke, ini keluarga saya. Ini foto udah lama sekali, beberapa tahun yang lalu. Mungkin udah 10 tahun yang lalu ya. Dan itu istri saya dan anak saya yang pertama yang bajunya coklat dan abu-abu. Yang kedua baju putih dan yang hitam wanita itu anak saya, putri saya yang ketiga. Selebihnya cucu saya ya. Sekarang cucu saya sudah 3, yang 1 belum ada fotonya ya. Oke, ini kita tutup. Kita akan masuk ke dalam pembelajaran firman kita. Boleh nggak saya minta Anda duduk mengelompok sekitar 4 orang, 5 orang satu kelompok. Jadi ibu bapak tolong yang di situ geser ke sini supaya Anda bisa lihat yang di sini. Saya yakin kalau Bapak duduknya di situ, Bapak nggak bisa ngelihat yang ini. Jadi seluruh rombongan di sini mohon izin Pak pindah aja ke sini. Tolong bikin kelompok. Coba berdiri semua, lalu bikin kelompok 4-5 orang, maksimum 6 orang. Anak-anak nggak termasuk. Kursinya mau diberantakin boleh. Kursinya diberantakin boleh. Diberantakin jadi kelompok lingkaran boleh. Ibu dikelompokin Bu. Duduk melingkar Bu. Dibikin kursi. Kursinya dimelingkarin. Udah? Oke. Oke. Nah, yang si ibu itu nanti ketutupan tiang, kasihan ibu. Iya. Oke. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita Yohanes pasal ke-15. Yohanes pasal ke-15, laki-laki membaca bersama saya ayat yang ganjil, dan wanita bersama-sama ada satu orang mungkin pegang mic, membaca yang genap. Mungkin Anda yang di belakang bisa jadi pemimpinnya. Silakan buka Alkitab digital Anda, kita siap-siap baca, kalau punya Alkitab buku juga boleh. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama kita baca sampai ayat ke-8. Sudah siap semuanya? Amin. Oke, saya akan baca bersama-sama laki-laki 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Wanita. Dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok Demikian anggur. juga, Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oke, jangan balapan ya nanti. Sekarang saya pimpin. Akulah pokok anggur dan Kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Barang siapa? Siapa tidak tinggal di dalam aku, Ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. kemudian Dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Oke. Berapa banyak yang pernah lihat pokok anggur? Berapa besar diameter pokok anggur? Berapa besar? Pokok anggur. Segitu. Berarti yang kalian lihat bukan pokok anggur, tapi pohon anggur. Pokok anggur itu rada beda. Ya, kalau Anda pergi ke negeri-negeri yang dimana ada kebun anggur dan kemudian mereka betul-betul membudidayakan, itu pokok anggur itu bisa besar. Bisa sampai sebesar bambu. Sekitar 10 cm ya. Nah, kita nggak bahas itu, tapi ini akarnya. Dan pokok anggur ini akan bertunas. Dan kemudian ada kerangkanya. Dan dia akan membiarkan beberapa tunas. Dipilih, tunas-tunas yang tumbuh ini nggak semuanya diizinkan bertumbuh. Cuma dipilih, hanya beberapa. Udah ngerti dong supaya apa? Supaya buahnya manis. Kalau semuanya diizinkan biasanya berebut mereka. Ya. Nah ketika mereka sudah merambat, pada musimnya mereka berbunga. Ucapkan sama-sama, pada musimnya mereka berbunga. Dan kemudian pada musimnya bunganya jadi apa? Jadi buah. Lalu dipanen. Sesudah dipanen, ini ranting semua dibuang. Dibotakin lagi. Tunggu musim berikutnya. Ya, inilah kebun anggur di daerah 4 musim. Dan biasanya anggurnya memang beda dengan kalau kita tanam di negeri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus berkata, akulah pokok anggur. Siapa? Yang jadi pokok anggur siapa? Sarangnya? Ayo nyanyi. Yes. Gaya dong, gaya. Yang gak bisa gaya belum sekolah minggu. Oh gini ya. Ada yang begini, ada yang gini, ada yang gini. Liatin, anak sekolah minggu aja kita bohongin. Buah anggur ada yang segede gini. Itu dari kecil anak-anak dibohongin sama guru sekolah minggu. Baru sadar ya, duren aja gak ada yang segitu Bu. Oke, Yesus berkata, aku pokok anggur, engkau carang. Dan barang siapa yang melekat, barang siapa yang tinggal di dalam. Saya pakai kata melekat, tinggal di dalam. Aku. Selama carangnya katanya tetap melekat dengan pokoknya, kamu akan banyak atau sedikit? Oke. Kalau Anda baca lebih lanjut, paling sedikit Anda akan menemukan 9 hal yang kita akan peroleh. Bukan cuma berbuah, banyak. Tapi ada 9. Dari 8 ayat ada 9 hal yang kita semua akan peroleh kalau kita melekat. Ucapkan sama-sama lagi, kalau saya
melekat dengan Yesus, saya akan dapat. Nah silakan cari. Saya kasih waktu 3 menit. Satu orang jadi juru tulis, yang lain cari. Dari ayat 1 sampai 8. Saya kasih waktu gak lama-lama banget ya. 3 menit. Ayo silakan. Bu, gabung bu atau gabung sana atau gabung mana terserah. Jadi juru tulis. Ibu di belakang juga ya bu. Kalau sampai gak kelihatan geser aja ya bu. Ayo cuma 3 menit. Temukan. Cari dari ayat 1 sampai 8 yang kosong. Ngebut banget tuh lihat. Dia mah ngebut dia. Yang nulis aja gak keburu. Sudah dapat berapa? Apa aja? Satu menit lagi. Yang di sini udah berapa? Yang di sini udah berapa? Yang di sini udah berapa? Ada yang nyatet nggak? Lah, juru tulis ya. Oh, kamu. Di sini juru tulisnya siapa? Oke. Oke. Saya tambah 1 menit deh. Oke, cukup. Yuk lihat sini. Angkat tangan. Grup yang siap. Ibu. Nomor 2 apa? Berbuah muda. Dibersihkan. Oke, ketiga. Tidak menjadi. Tidak dibuang. Atau dipelihara sama ya. Yuk. Hah? Suaranya mana tadi? Angkat tangan dulu baru ngomong. Udah bu, ini grup ini. Gantian. Oke. Minta apa saja. Yuk berikutnya. Iya justru ditanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dapatnya apa? Maksud dapatnya tinggal dalam aku? Itu di situ banyak yang benar tadi. Hah? Apa bu? Minta apa saja menerima udah bu. Yang lain bu? Tadi ada. Hah? Menjadi murid. 7. Pak dokter. Yes. Bapak dipermuliakan. 8. Gak ada tulisan pertumbuhan. Hah? Diselamatkan, gak ada diselamatkan. Hah?
bisa berbuat apa saja. Satu lagi terakhir, ayo. Udah, tidak dibuang, tidak dicampakkan sama. Nah itu benar tapi sama. Ayo, satu lagi. Menerima sudah. Tidak dibakar sama tidak dibuang sama. Nggak ada kata bertumbuh. Berbuah banyak udah. Nggak ada kata terjamin. Jangan disimpulkan, ditemukan aja kok. Tidak kering udah. Ranting maksudnya apa? Tidak dipotong sama dengan tidak dibuang. Bapak di permukaan sudah. Hah? Menerima sudah. Ada sukacita dari mana ayatnya nggak ada. Jangan disimpulkan. Nggak ada ayatnya di situ. Yang ada aja. Ayo baca. Kalau nggak salah ayat ke-7 deh. Firmanku ada di... Kalau saya nggak kasih tahu nggak kelar-kelar kita. Yuk ucapkan sama-sama. Yuk sini lihat sini, catat kalau yang tadi salah dicatat ya. Ucapkan sama-sama, jikalau saya ada di dalam Yesus, saya melekat, saya akan berbuah banyak. Saya akan dibakar. Saya tidak dibuang, tidak dicampakkan, tidak dibakar, nggak apa-apa Bu. Yang penting semangat. Yang penting api Roh Kudusku punya. Yang keempat. 5. 6. 7. 8. 9. Saudara, Anda nyangka nggak dari 8 ayat aja Tuhan memberikan deskripsi yang luar biasa. Ini kuliah terakhir loh, Yesus kuliahin murid-muridnya. Dan dia merangkum semua pengajarannya di dalam khotbah-khotbah dia terakhir atau pengajaran sesi terakhirnya. Ini terjadi di kamar loteng di dalam saat mereka melakukan perjamuan. Ya. Nah saudara, perhatikan ke depan. Mari kita lihat, berbuah banyak itu apa? Saya dulu diajarkannya berbuah banyak itu berbuah jiwa-jiwa. Enggak salah sih. Tapi sekarang saya memaknai berbuah banyak itu berubah. Berubah itu artinya apa? Saya semakin serupa dengan Kristus. Tapi sampai umur 40, saya udah gembalakan waktu itu 20 tahun. Sampai umur 40, saya masih kurang sabar dan suka marah. Saya pengen ngecek dulu, saya ada temennya nggak di sini. Berapa banyak yang punya masalah dengan kesabaran? Boleh saya lihat tangannya? Saya punya banyak teman. Saya terhibur kalau mendengar pendeta banting kursi. Paling enggak saya enggak sejelek itu. Tapi saya sadar, saya masih enggak sabar dan sering marah. Saya bertanya, kok saya enggak mengalami perubahan karakter ya? Jangan-jangan saya ada di luar Kristus. Kedua, dibersihkan. Dibersihkan ini kan bicara tentang hidup kudus. Siapa yang mau ngaku bahwa hidup kudus itu enggak gampang? Kudus ini kan bukan soal pornografi aja. Benci, iri, sombong ya. Tidak dibuang, tidak dicampakkan atau dipelihara. Saya suka ngelihat lu orang Kristen hidupnya betul-betul kayaknya kok ngenes banget ya.
nafkah yang seminim mungkin aja nggak dapet loh. Nah saya merasa ada yang nggak beres ini. Nah minta apa saja kamu akan terima, yaitu sebuah kegiatan yang namanya doa. Saya mau tanya, doa buat orang Kristen itu kegiatan yang favorit apa tidak? Doa buat orang Kristen kegiatan yang favorit atau tidak? Ya di sini ya, rajin doa ya. Wih. Oh bukan. Bukan. Maksudnya doa senantiasa. Saya tuh mau ikutin Pak Ishak Leo. Doa sehari 6 jam. Saya bilang sama staf saya, tolong ya Kasam sekarang mau mulai jadi Ishak Leo doa 6 jam. Jadi tolong jangan ada yang ganggu, tamu semua ditolak. Saya siapin sebuah ruangan, saya doa 6 jam. Hari pertama semangat sih, tapi baru doa 3 jam udah mulai bingung mau ngapain lagi. Mau ngomong apa lagi sama Tuhan udah 3 jam. Saya ini termasuk bukan orang yang rajin ngomong. Jadi kuota kata-kata saya terbatas. Sisa 3 jam saya nggak tahu mesti ngomong apa. Hari kedua saya bawa daftar jemaat. Yang jumlahnya lagi itu ada sekitar 3 ribuan. Saya pikir saya bacain satu-satu 6 jam mah kelar kali ya. Tuhan aku berdoa buat si ini. Baru 1 jam udah pegel nih mulut. Aduh bosen juga ini. Saya kebayang kalau seumur hidup saya lewatin cuma untuk begini. Aduh akhirnya gak sampai sebulan saya nyerah. Sama sekretaris saya bilang udah gak jadi. Saya gak bisa jadi Ishak Leo. Saudara, saya suatu kali diundang KKR ya. Doa semalam suntuk. Lagi zaman itu di Semarang ada gereja Cipto, gereja Isa Al-Masih, Dr. Cipto. Itu setiap hari Rabu malam ada doa semalam suntuk. Sampai pagi. Waktu saya diundang ternyata menurut saya sih bukan doa semalaman. Itu KKR di malam hari namanya. Mulai dari jam 9 selesai jam 11. Ribuan yang datang. Tapi doanya sebentar, khotbahnya sejam, nyanyinya 45 menit, doanya ya paling berapa menit. Sesi kedua, dari jam 12 ke jam 2, sisa paling 200. Sesi ketiga, dari jam 3 sampai jam 5, sisa 30. Itu udah oma-oma yang memang kalau pulang gak bisa tidur. Saya bilang ini bukan doa semalaman, KKR di malam hari. Setahu saya ya, di gereja manapun doa itu bukan kegiatan yang favorit. Saya mau kasih tahu ilustrasinya. Anda kalau nelpon orang pernah nggak? Halo ma, nanti papi jemput. Tahu-tahu udah putus. Halo? Ya, putus. Lalu sambung lagi kan, ma tadi udah ngomong apa ma kedengeran? Rupanya udah 1 menit kita ngomong tadi udah putus. Tapi kita nggak tahu. Pernah nggak ngalami gitu? Pernah kan? Saya mau tanya, berapa lama Anda tahan ngobrol sendiri, telepon nggak nyambung? Berapa lama? Anda tahan ngomong tanpa tersambung. Tergantung tingkat kegilaanmu. Kalau gila banget 5 menit ngomong sendiri itu gila banget. Tahu nggak orang Kristen kenapa nggak suka doa? Karena nggak nyambung. Kalau kita nyambung sama Tuhan, itu Tuhan itu pribadi yang paling asik diajak ngobrol. Halo. Yes. Yes atau enggak? Tuhan itu pribadi yang paling asik diajak ngobrol. Yes atau enggak? Siapa yang di sini bisnisnya lampu?
Oh, cuma satu ya. Yang pakai lampu. Tuhan ngerti nggak soal lampu? Tapi lu pernah ngobrol nggak sama Tuhan soal lampu? Kita sering kali pikir Tuhan cuma ngertinya Alkitab. Soal bumbu makanan nggak ngerti. Ibu-ibu pernah ngobrol nggak sama Tuhan soal makanan? Ibu-ibu di sini yang kerja di salon siapa? Ngerti nggak dia soal salon? Ini mukanya kok kayak gini, gitu. Maksudnya. Hah? Saya mau tanya, Tuhan ngerti nggak soal IT dan komputer? Kenapa? Dia yang menciptakan kan? Tuhan ngerti soal pertanian? Tuhan ngerti segala-galanya? Anda pernah ngobrol? Ngobrol, Tuhan ini aku mau buka restoran, menu apa nih yang Tuhan mau kasih? Jarang kan? Mau investasi, tanya Tuhan investasi apa nih? Nih dokter Kiki, Tuhan ini penyakit aku kayaknya lupa ini. Lagi kuliah ngantuk ini. Tuhan ngerti gak? Tuhan pasti ngerti kan? Tapi kita jarang loh. Tuhan ngerti politik, Tuhan ngerti hukum, semua bidang Tuhan ngerti. Tapi pertanyaannya pernah kita ngobrolin gak? Kita pikir Tuhan ngertinya cuma Alkitab tahu. Saudara, kenapa? Karena kita gak nyambung. Doa tuh jadi gak asik. Tidak menjadi kering. Ikan apa yang perlu kulkas? Ikan apa yang perlu kulkas? Ikan hidup? Ikan hidup seger kan? Jadi ikan mati perlu kulkas kan supaya apa? Supaya tetap seger kan? Saya pengen nanya, kenapa gereja perlu penyegaran rohani? Kenapa perlu disegarkan? Jadi kalau nggak disegarkan dia, saya tuh jadi gembala 20 tahun paling pusing tuh nggak bikin rencana tahunan. Supaya ini seger, supaya ini seger. Kalau nggak diapa-apain mati. Ada yang aneh. Gereja ikan di laut perlu disegarkan nggak? Nggak usah, hidup kok. Pohon di hutan perlu disegarkan? Nggak usah. Umat Tuhan itu sebenarnya bukan membutuhkan penyegaran rohani. Lama-lama saya curiga. Saudara, menjadi murid itu artinya taat dengan firman. Ayo ngaku, mentaati firman Tuhan gampang atau susah? Kalau yang cocok gampang. Kalau yang gak cocok, angel. Bapak dipermuliakan itu artinya kehendak Bapak jadi. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapak. Kebanyakan kita gimana? Maunya kehendak kita. Bisa berbuat apa saja, artinya sebenarnya kalau bersama Tuhan kita akan sanggup melakukan perkara. Firman dalam hati itu iman. Oke, karena waktunya kita terbatas. Sekarang saya mau nanya, yuk lihat ke depan. Ucapkan sama-sama, jikalau saya melekat dengan pokok anggur, saya akan mendapatkan, baca lagi. Dengan artinya masing-masing. Jikalau saya melekat, terkoneksi. Sekarang saya mau nanya, apa syaratnya
supaya kita terkoneksi. Apa syaratnya supaya kita terkoneksi? Lah, justru pertanyaannya apa syaratnya supaya melekat? Ya terkoneksi. Oke. Tunggu dulu. Anda kalau masukin kartu ATM harus ada syaratnya kan? Apa tuh? PIN, itu syaratnya toh. Supaya uangnya alias password lah. Ya, password itu syaratnya kan? Kuncinya. Ya, apa syaratnya? PIN-nya apa? Supaya terkoneksi. Yuk, diskusi 1 menit di kelompok Anda. Diskusi. Belum boleh, ntar dulu 1 menit sabar. Kalau salah nanti malah terserah kalau ini. Ayatnya terserah kalau ini. Mau sampai kitab Wahyu juga boleh ini. Apa syaratnya supaya terkoneksi? Apa syaratnya supaya lampu menyala? Terkoneksi. Tapi apa syaratnya terkoneksi? Nah, berarti kan passwordnya mesti benar kan? Gitu. Apa passwordnya? Sudah siap? Oke. 1. Angkat tangan. Enggak, ini ada yang nafsu nih, pengen tahu betul apa enggak nih. Hah? Lahir kembali. Oh, baru dapat ilmunya tadi ini. Oke, enggak apa-apa. Nice try. Pak. Oh, ini api Roh Kudus kupunya. Oke. Percaya Yesus. Taat dan setia. 5. Hidup kudus. 6. Hah? Doa dan firman. Oke. Lihat sini. Kita edit, kita kurasi ya, kita cek. Soal lahir baru dan Roh Kudus ini memang pasti betul. Udah pasti betul. Tapi sekarang yang kita perlukan adalah syarat yang lain. Ini bicara soal orang yang sudah lahir baru soalnya. Kalau orang yang belum lahir baru nggak bisa koneksi. Tapi buat orang yang sudah lahir baru, sudah dipenuhi Roh Kudus, ya sudah menerima Roh Kudus, ada nggak syarat lain? Ada. Kita cek ya. Percaya. Ya percaya Yesus juga udah termasuk dah minimum, ini syarat minimum. Kita cek yang nomor 4. Taat dan setia. Di sini taat. Taat di sini akibat. Jikalau saya melekat, saya jadi. Kalau akibat boleh nggak jadi syarat? Contoh. Jikalau saya minum, saya puas. Puas ini akibat. Boleh nggak? Syaratnya minum apa? Puas. Kan bingung kita. Kok akibat jadi syarat? Taat itu akibat, saudara. Bukan syarat. Jadi ini kita coret. Maaf ya Bu. Kudus, kita cek. Kudus itu syarat atau akibat? Ketemu. Kudus itu akibat.
Coret ya. Mengasihi. Doa dan firman yang kita coret. Karena di sini jadi akibat. Sampai sini nangkep gak yang saya sampaikan? Sekarang kita cek ya password yang benernya apa. Dari ayat 9 sampai 17. Yuk kita baca. Pria yang ganjil, wanita baca yang genap. 2, 3. Ayat 9 sampai ke 17. Baca sama-sama Yohanes 15. Gantian yang maksud saya. Gantian pria ayat 9. Sudah siap? 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat 17 sama-sama. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi passwordnya apa? Hore, Pak Edi bener. Hadiah, itu gelas aqua Pak, silahkan ambil. Saudara, sebenarnya passwordnya katanya jikalau engkau mengikuti perintahku katanya ya. Tapi perintah yang mana? Jadi yang pertama adalah mengikuti perintahku. Mengikuti perintah. Perintah Yesus yang mana? Oh, satu aja katanya. Kasihi saudaramu. Hendaklah engkau saling mengasihi. Kenapa? Kenapa yang ini? Karena cuma ini yang sebenarnya kamu bisa. Kita bisa gak disuruh kudus? Gak bisa. Karena kuasa kekudusan ada pada pokok anggur bukan pada carang. Bisa gak kita taat? Gak bisa. Karena kuasa untuk taat ada pada Yesus. Tapi kita perlu koneksi. Begitu Anda koneksi, kuasa kekudusan itu mengalir. Kuasa ketaatan mengalir. Kita bisa doa enggak? Bisa kalau Bisa enggak jadi murid? Bisa kalau Tapi syarat untuk koneksi apa? Cuma ini. Mengasihi. Kenapa? Ya karena kita sudah dikasihi. Jadi Yesus mengasihi saya lebih dulu. Hebat. Tuhan gak nyuruh apa-apa sebelum dia melakukannya kepada Anda. Dia lebih dulu melakukannya baru dia bilang sebagaimana aku telah mengasihi kamu, kasihlah
saudaramu. Ayat 9 berkata, sebagaimana Bapa telah mengasihi aku telah mengasihi kamu. Perintahku sekarang, kasihi orang lain. Kamu gak bisa lakukan apa-apa sebelum kamu terima dari aku. Tapi Yesus sudah kasih gak? Kasihnya kepada kita. Sudah di kayu salib. Jadi apa yang dia minta kita lakukan berlebihan gak? Enggak. Karena dia sudah memberi. Kamu sudah menerima. Kalau belum lahir baru gak bisa. Orang yang gak lahir baru dia gak mengerti kasih Tuhan. Ketika dia mengerti dan menerima, dia bisa, dan cuma satu-satunya loh yang kita bisa. Tapi dengan kita mulai mengasihi, kita terkoneksi. Dan kita bisa melakukan yang lain. Amin. Yuk tangannya ke atas. Jikalau saya terkoneksi, saya bisa berbuah banyak. Jikalau saya terkoneksi, saya menikmati doa. Jikalau saya terkoneksi, saya bisa jadi murid. Saya bisa bersama keluarga melayani. Amin. Syaratnya tapi untuk terkoneksi ada syarat lagi. Kita harus belajar mengasihi. Artinya kalau kita berhenti mengasihi, putus koneksi. Jikalau kita tidak mengasihi, atau membenci, atau menghakimi, putus koneksi. Hidup kita akan jadi kering. Hidup kita akan jadi berantakan. Saudara, saya gak punya waktu banyak, tapi ya paling tidak malam ini kita tiba di sini, satu prinsip. Kalau Anda mau berbuah banyak, praktekkan ini. Kasihi. Kalau Anda mulai menghakimi, Anda berhenti mengasihi. Karena mengasihi dan menghakimi itu berseberangan. Dan ketika Anda menghakimi, maka Anda tidak bisa mengasihi. Dan dengan demikian kita akan putus koneksi. Saya kembalikan ke moderator supaya barangkali ada tanya jawab. Terima kasih buat Kak Sam yang luar biasa memberikan kita hari ini pewahyuan ya Kak Sam ya. Luar biasa. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Saya percaya setiap kita terima berkat Tuhan hari ini. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan terkait materi yang Kak Sam tadi sampaikan, boleh mungkin link by link atau live silakan. Kertas mungkin yang sudah dibagikan. Ada pertanyaan? Kalau boleh, yang sudah ada menulis pertanyaannya? Di kertas siapa Bapak Ibu? Yang sudah menulis pertanyaan? Belum ya? Wah sudah terpesona sampai lupa menulis pertanyaan kayaknya. Berarti saya mau tanya yang punya pertanyaan. Ya, tentunya langsung pertanyaan ini sesuai dengan apa yang sudah Kak Sam tadi sampaikan. Jadi tidak keluar dari apa yang sudah disampaikan. Dan kalau boleh tahu yang punya pertanyaan siapa? Dari Bapak Ibu? Baik, ada Om Budi. Oke, ya. Om Budi ya. Boleh diberikan mic? Pertanyaan, pertanyaannya maaf. Maksudnya mic-nya ya. Ya, untuk silakan. pertanyaannya bisa disampaikan. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Kasam. Dari teori ini kelihatannya memang sepele ya. Supaya kita bisa mengasihi, supaya kita bisa dan lain-lain sebagainya, kita harus terkoneksi. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana secara pribadi kita mengetahui bahwa hubungan kita itu terkoneksi dengan Tuhan. Jadi gimana kita tahu kalau kita Tahu, ini sudah sudah terkoneksi atau belum gitu ya? dengan Tuhan, Maksudnya, betul. Iya. Baik, Kak. Pak Budi ya? Iya. Pak Budi ada sesuatu pertanyaan yang Pak Budi katakan terbalik. Saya
Mau jelaskan Pak. Kita menerima cinta Yesus. Dan ketika saya mencintainya kepada siapa nanti kita boleh bahas. Saya praktekkan, saya terkoneksi. Jadi bukan saya terkoneksi untuk mengasihi. Saya mengasihi untuk terkoneksi. Dalam konteks Yohanes 15. Saya terkoneksi pertama dengan Yesus itu inisiatif Tuhan, Yesus mati di kayu salib. Dan saya lahir baru. Bukan tindakan saya. Tapi Tuhan yang melahirkan saya. Lalu saya merasakan kasih Tuhan. Tuhan suruh tiru. Dengan itu saya terkoneksi. Terkoneksi di sini saya berbuah. Kalau ditanya dari mana saya tahu saya terkoneksi? Saya bisa berbuah. Setelah sekarang saya terkoneksi, saya agak sulit marah sekarang Pak. Dulu sehari 5 kali, setahun 1.800 sekian. Tahun 23 kemarin mungkin kurang dari 10 kali saya marah. Kasih tepuk tangan dong. Loh ini seringkali kita nggak menghargai kemajuan. Dan saya berubah. Dari mana saya tahu saya terkoneksi? Saya suka berdoa. Dari mana saya terkoneksi? Saya mudah taat. Dari mana saya terkoneksi? Tadi kan ada 9. Nah kalau Anda tadi baca lebih lanjut, itu ada 14 total. Sampai ke ayat 17. Kamu sahabat. Kamu tahu. Kalau hamba gak tahu katanya. Sukacitaku kuberikan. Sukacitaku yang penuh aku berikan padamu. Dan engkau tahu bahwa engkau bukan memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah ini ada 14 hal. Jadi kalau Pak Budi tanya dari mana, ini aja udah cukup Pak jadi KPI. Ini hasilnya, akibatnya. Tapi syaratnya untuk terkoneksi, nah silakan nanti nanya mengasihinya bagaimana. Ini syaratnya. Kita meniru apa yang kita alami. Ya. Ini kita tiru dari apa yang kita alami. Semoga menolong Pak. Silakan yang lain. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan pertanyaan yang lain. Silakan. Jangan terbalik ya. Seringkali kita suci dulu katanya baru melekat. Saya dulu kejar suci dulu baru melekat. Terbalik saudara. Melekat dulu baru bisa suci. Banyak doa dulu supaya melekat. Terbalik. Emang kalau nelpon ngomong dulu atau nyambung dulu? Nyambung dulu. Kalau ngomong dulu? Tergantung tingkat kegilaan. Nah itu. Suci dulu atau nyambung dulu? Nyambung dulu. Nyambung dulu. Ya silakan. Pak Lampu namanya. Shalom malam, saya Eko Pak. Eko. Saya Eko Kak, sorry. Eko. Jadi mau tanya nih Kak, dari apa yang sudah Kakak ajarkan alami ya, saya pengen tahu apa sih, kan passwordnya harus mengasihi. Dari pengalaman Kakak, apa sih tantangan terberat dari mengasihi yang mungkin pernah dialami? Oke, kasih jempol. Good question. Dulu ada sebuah taman namanya Eden. Artinya Eden ada yang tahu nggak? Taman Tuhan. Bukan. Ya udah kalau nggak tahu. Di Taman Eden ada Adam, saya gambarnya pakai rok ya, padahal Adam nggak pakai Hawa, nggak pakai baju ya. Tapi supaya tahu itu perempuan. Ada 2 pohon. Satu pohon pengetahuan baik dan jahat.
Pengetahuan baik dan jahat, satu lagi. Pohon kehidupan. Pohon yang mana yang dilarang makan? Pengetahuan baik dan jahat. Yakin lo? Dua-duanya. Ya. As a friend. Jangan malu-maluin guru sekolah minggu kita. Hah? Pohon pengetahuan. Salah. Tuhan larang buahnya bukan pohonnya. Oh iya betul. Lu belum pada makan malam lo. Pada saat kamu makan, kamu akan mati. Ya ini multi tafsir, tapi saya mau kasih tahu. Pohon pengetahuan baik dan jahat, buahnya jangan kamu makan, itu artinya kamu jangan menghakimi. Kamu jangan jadi hakim. Saya pinjam bu kursinya. Kalau ini ada kursi hakim, dialirin listrik 2 juta volt, Tuhan duduk, angus gak? Enggak. Tuhan. Paling anget-anget dikit. Karena Tuhan bisa jadi hakim. Tuhan mampu jadi hakim yang adil. Amin. Kamu boleh duduk? Gak boleh. Pada saat kamu duduk kamu mati. Kenapa gak ada satu makhluk boleh jadi hakim? Gak ada yang sanggup dan bisa jadi hakim yang adil. Gak bisa. Semua karakter Tuhan, semua perbuatan Tuhan, semua apapun yang Tuhan lakukan kamu boleh tiru. Cuma satu yang Tuhan gak izinkan kalau kita tiru. Jangan pernah jadi hakim. Sebut karakter apa, sifat apa, kemampuan apa yang Tuhan miliki, lalu kita boleh gak tiru? Boleh. Mencipta boleh gak? Boleh. Apapun. Sebut aja, silakan. Tapi satu gak boleh. Semua buah di taman kamu boleh makan. Tapi satu kamu gak boleh. Nah ini bahasa simbol. Pada saat kamu jadi hakim, kamu mati. Adam makan lu. Langsung dia jadi hakim. Siapa yang dia hakimi pertama kali? Mikir dulu, ntar jadi murid sekolah minggu yang bikin malu guru. Tuhan. Cari muka preman di sini. Siapa yang muka preman di sini? Oh iya. Enggak. Tadi nggak bisa tidur dia. Oke, kalau kamu yang jadi polisi, saya jadi maling, ya. Coba bilang, kamu curi ya gitu. Polisinya kurang galak. Nggak berani dia mau maling yang gini. Kamu curi ya gitu. Enggak. Lah, terusin dong. Hah? Ini mah pedagang ya. Pedagang ya, kurangilah. Diskon lah. Gimana sih? Oke. Jadi kalau kita jadi polisi, situ maling, pasti kita bilang, kamu ngaku? Enggak. Mau ini buktinya? Enggak. Kan gitu kan. Polisi dakwa, maling menyangkal. Bener gak? Nah kalau polisinya di sini, malingnya di sini. Ngeri gak? Anda tahu gak yang terjadi di dalam diri Adam? Yang dihakimi pertama dirinya, bukan orang lain. Dan itu menimbulkan gangguan rasa yang enggak keru-keruan itu. Coba. Semuanya sekarang tutup mata. Dengarkan saya kalimat saya. Tuliskan 3 dosa yang Anda tahu itu jelas dosa tapi sampai hari ini Anda masih lakukan. Buka mata tulis. Cepat. Semuanya.
3 dosa yang Anda tahu itu dosa tapi Anda masih lakukan. Tulis. Saya kasih waktu 1 menit aja. Dah? Lihat ke sini. Susah nggak nulisnya? Malu nggak? Ada yang lebih konyol. Dosa sendiri aja sampai lupa. Kebanyakan mungkin Kak, jadi lupa. Saudara, kita ini suka menyembunyikan sampai kita lupa naronya. Saya kalau bikinin daftar Anda akan ketemu. Jamin Anda ketemu. Ya. Nah saudara, seringkali kita pikir yang namanya dosa tuh yang besar-besar. Judi lah apa. Ya. Kita ini gak tepati janji udah dosa belum? Dosa. Gak disiplin buang waktu dosa gak? Dosa. Jangan pikir, oh enggak gue udah dibaptis. Wes tunggu dulu. Ya memang ada gak ngerampok, gak ngebunuh, gak melakukan yang amoral. Tapi banyak yang kita lakukan. Ya, yang misalnya ngomongin orang, gosip. Dosa gak? Dosa. Kenapa kita tadi takut dan malu? Karena kita gak enak sama diri kita. Itu yang Adam alami. Adam, kamu makan ya? Iya Tuhan, ngaku salah. Tapi by the way, gara-gara dia nih. Sarapan pagi dia yang nyediain. Tapi kalau gak salah, Tuhan deh yang menciptakan dia. Jadi benar bahwa Adam karena dia menghakimi dirinya ada rasa gak enak. Yang saya sebut rasa sakit. Itu perlu obat. Obat menghilang rasa sakit itu dengan cara menghakimi orang. Pernah gak Anda menghakimi orang tuh seneng, lega gitu, pernah gak? Enggak pernah. Gak percaya. Gak percaya. Anda gak pernah tuh gak percaya. Mungkin gak pernah ngerasa. Nah itu. Gak pernah ngerasa ya. Kamu sih, kita ini semua seneng nyalain orang. Karena setiap kali nyalain orang, kita lega. Nanti malam renungin dah. Nah saya ngomong gini karena ini, kebenaran ini saya dapatnya tahun 2007. Sebelumnya saya gak ngerti ini. Terbalik sebelumnya. Tahun 2007 Tuhan suruh baca, saya baca. Lah kok terbalik? Saya sadar bahwa saya tidak mengasihi. Saya menghakimi. Menghakimi siapa? Menghakimi diri saya. Lalu kemudian saya menghakimi istri saya. Ceritanya tahun 2002. Jadi saya melayani Tuhan itu tahun 90. Salah. Tahun 80. Ini mesti ada yang bantuin saya nih. Mari Kak. Kamu bantuin nih. Soalnya saya pegang ini. Nih saudara, ini kejadiannya. Tahun 80 saya lahir baru. Terus kemudian sampai tahun 2001 saya jadi gembala melayani Tuhan. Terus tahun 95 ini Tuhan kasih tugas saya gembalakan yang belum bergembala. Jadi ini saya keluar. Keluar tuh bukan keluar dari gereja. Saya keluar dari full time. Nggak ambil gaji gereja, nggak datang ke kantor gereja. Saya mesti bangun bisnis. Nah sesudah itu saya kejadian. Masalah gambar di bawah. Tahun 2002 sampai 2010 saya pindah planet Pak.
Kalau ke Surabaya saya ke Kulun. Yang nggak tahu Kulun ya nggak usah pergi. Kalau ke Tunjungan Plaza itu di atasnya saya ke sana. Waktu itu saya mabuk-mabuk dan saya berzina dan saya amoral. Saya aja bingung apalagi kalian. Nah disinilah tahun 2007 Tuhan berbicara salah satunya ini. Bagaimana kamu bisa bertumbuh dan berhidup kudus kalau kamu putus koneksi. Kenapa? Karena saya tidak mengasihi istri saya. Kenapa saya nggak mengasihi istri saya? Karena saya nggak mengasihi diri saya sendiri juga. Banyak di antara kita tidak bisa mengasihi orang sebenarnya karena kita tidak bisa berdamai dengan diri kita. Kenapa saya kemudian melakukan perzinahan? Karena saya sedang membunuh diri saya dengan hal itu. Jadi ini proses pertobatan saya. Jadi kalau Eko tadi tanya, ini pengalaman saya. Dan kemudian saya belajar berhenti menghakimi diri saya. Nanti kita akan doakan Anda untuk ini. Oke? Jadi setan itu pendakwa. Ucapkan sama-sama. Setan pendakwa siang dan malam. Jadi frekuensi yang setan pakai mendakwa. Itu sebabnya Yesus menggunakan frekuensi mengasihi. Jadi kalau kita mendakwa, kita pakai frekuensinya siapa? Frekuensi setan. Siapa yang mau pakai frekuensinya Tuhan? Mengasihi. Ya, jadi ini hal-hal yang sederhana ya. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Mari Bapak Ibu. Wah, kesaksian yang luar biasa ya dari Kak Sam ya, menjadi berkat buat kita. Ternyata menghakimi diri sendiri bisa seperti itu ya Kak Sam ya. Sampai melangkah lebih seperti itu ya. Ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lain silakan. Ada? Wah ini sepertinya apa cukup jelas sampai tidak ada pertanyaan atau malah bingung sebenarnya tidak mengerti ini. Saya percaya sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau udah saya mau ajak kita doa. Ya. Saudara lihat ke depan. Salah satu yang dunia ini alami adalah peristiwa di Taman Eden ini menjadi sesuatu masalah seluruh dunia. Perhatiin, persoalan apapun pasti ada unsur menghakimi. Contoh, saudara dengan saudara, bisnis ribut, pasti ada urusan ini. Gereja berantem, pasti ada unsur ini. Politik, pasti ada unsur ini. Semua masalah di dunia ini akarnya cuma satu. Saling menghakimi. Obatnya juga cuma satu. Saling mengasihi. Ya. Itu sebabnya mulai hari ini saya mau kasih tahu. Yang setan mau kita alami adalah kita menghakimi diri kita supaya kita putus koneksi. Dan gitu putus koneksi kita lumpuh. Lalu apa yang kita mesti lakukan? Kita biarkan kasih Tuhan melanda hidup kita. Dan tapi harus ambil keputusan. Berhenti menghakimi dirimu. Yuk kita berdoa sebentar. Setiap kali saya mengucapkan nama Samiton, Anda mengucapkan namamu sendiri. Ikuti saya berdoa. Taruh tangan kananmu di atas dadamu. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus telah diberikan untuk mati bagi saya. Membasuh saya dengan darahnya. Mengampuni saya, menebus saya, mendamaikan saya dengan Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tidak menghakimi aku, Engkau mengasihi aku. Samiton, malam ini saya mau meminta maaf. Saya sering menghakimi Engkau.
mulai malam ini saya berhenti menghakimi engkau karena Bapa telah mengasihi kamu Samhiton. Bapa menerima kamu Samhiton apa adanya. Bapa tidak menghakimi engkau Samhiton. Bapa memberi Yesus untuk mengembalikan engkau Samhiton menjadi anaknya. Itu sebabnya saya juga tidak menolak engkau. Keluarlah dari persembunyianmu. Temuilah Allah. Terimalah pelukan Allah. Ambil waktu. Ambil waktu. Biarkan engkau ditemui oleh Allah. Saudara yang lelah selama ini bersembunyi. Saudara yang menuntut dirimu terlalu keras. Kau telah menghakimi dirimu. Hari ini berhentilah menghakimi dirimu. Makasih Bapak. Makasih. Bapak telah mengampuni engkau. Bapa telah menebus engkau. Izinkan Bapa memeluk engkau. Panggil dia Bapa dari hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Keluarlah dari persembunyianmu dan jangan takut lagi. Jangan takut lagi. Dia tidak menuntut engkau apa-apa. Dia ingin kau merasakan kasih-Nya. Tanggalkan segalanya. Statusmu. Jangan datang dengan status apapun. Datang cukup dengan hatimu. Dia tidak minta uangmu. Dia tidak minta apapun. Dia tahu engkau tidak bisa berbuat apapun. Dia hanya ingin kau menerima kasih-Nya. Menyadari betapa dia mengasihi engkau. Izinkan Bapa memeluk engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap malam ini, setiap engkau malam ini, dan mulai malam ini, engkau ingat perintah Tuhan ini. Sebagaimana Bapa mengasihi aku telah mengasihi engkau. Dan hendaklah engkau saling mengasihi. Kunci kebangunan rohani adalah ketika kita semua masuk dengan password yang sama. Berhenti menghakimi siapapun. Kalau ada orang yang engkau hakimi, ada orang yang engkau benci, ada orang yang engkau tahu perbuatannya dan perkataannya menyinggung hatimu dan engkau marah, berhentilah. Berhentilah menghakimi. Jangan duduk di kursi hakim. Berdamailah. Terima kasih Bapak. Bapak malam ini kami mau terus-menerus terkoneksi dengan Engkau. Kami mau terus-menerus tinggal di dalam Engkau. Tinggal di dalam kasih-Mu. Dan kami mau berhenti menghakimi diri kami. Berhenti menghakimi orang lain. Dan kami mau selalu melekat
dan bertumbuh. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat hanya bagi Bapa. Amin. Yang sudah membimbing kita dalam materi malam hari ini. Siapa di antara kita yang terima berkat? Boleh lambaikan tangannya? Luar biasa ya. Amen. Setiap kita terima berkat hari ini. Memang kasih ini sesuatu yang mudah dikatakan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan ya. Tapi saat kita berhasil melakukannya, seperti yang kita terima malam hari ini, kita akan mengalami koneksi dengan Tuhan. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Sam buat pelayanannya malam hari ini. Dan setiap kita terima berkat dari Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kemudian untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada tim. Ya. Bagi Bapak Ibu yang dipercaya oleh Tuhan dalam pesan-pesan Tuhan bisa disampaikan, nanti saya minta gembala jemaat untuk bisa mengartikannya. Baik. Silakan Bapak Ibu saya sekalian, ada yang dipakai Tuhan karunia, penglihatan? Iya. Tidak ada. Baik. Dan kita akan saksikan pengumuman ya. Pengumuman kita. Saya minta teman-teman dari tim multimedia bisa ditampilkan. Ya. Puji Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita akan terus diperlengkapi Bapak Ibu ya. Kalau malam hari ini kita sudah mendapat berkat yang luar biasa dari Kak Sam. Dan kita akan ada acara sepakat bersama para pelayan. Nanti kita akan adakan pada tanggal 8 Juni 2024 jam 6 di tempat ini. Dengan narasumber kita adalah Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijanarko, MPD. Yang mana ini berbicara tentang parenting ya Bapak Ibu. Di mana komunikasi orang tua anak di era digital. Itu sebabnya undangan ini untuk semua kita pasangan suami istri, baik yang mungkin sudah dikaruniai keturunan maupun yang memang menantikan ya. Nah ini kita harapkan setiap parenting, ini pasangan suami istri ini bisa mengikuti acara ini ya. Karena saya percaya ini juga menjadi kebutuhan kita sebagai orang tua, di mana kita akan mendampingi putra putri kita. Ya, itu sebabnya segera Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri dan pendaftaran ini akan kita mulai besok Bapak Ibu ya. Besok selesai ibadah raya kita yang pertama, nanti kita akan buka pendaftaran untuk acara tanggal 8 Juni 2024 ini. Itu yang bisa kami sampaikan dan sebentar kita akan mengakhiri acara kita, namun sebelumnya saya berikan waktu kepada Bapak Gembala Jemaat untuk memimpin kita sebelum nanti doa berkat akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu Gembala senior kita. Puji Tuhan, kita semua diberkati Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yuk. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Kak Sam. Kak Sam hari ini ada di sini Bapak Ibu, sebenarnya ini sisipan di tengah-tengah aktivitas Kak Sam tadi dari Bali siang ini. Besok akan melayani di Gereja Victory dan puji Tuhan ada waktu yang diberikan untuk Kak Sam bisa memberkati kita semua. Saya yakin dan percaya sesi-sesi yang sudah dibagikan ini memberkati. Dan kiranya kita terus mau rendah hati, mau sama-sama terus bertumbuh. Katakan mari kita bersama bertumbuh. Colek kiri kanannya, ayo sama-sama bertumbuh terus. Ya, dan kita terus berdoa agar materi ini benar-benar bisa kita hidupi. Saya berdoa, saya rindu Bapak Ibu, mana di sini yang datang pasangan suami istri boleh angkat tangan. Ya, kita rindu ke depan pemandangan seperti ini semakin banyak, yaitu keluarga-keluarga yang benar-benar mempersiapkan diri untuk menjadi berkat, menjadi teladan, membawa seluruh anggota keluarganya benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu sekali lagi terima kasih Kak Sam buat waktunya. Kita berdoa Bapak Ibu kita punya kesempatan di tahun depan Kak Sam bisa memberkati kita lagi. Mau Bapak Ibu?
Sama-sama kita katakan terima kasih Kak Sam. Ya, Tuhan Yesus berkati. Saya undang tim Praise and Worship. Kita akan tutup ibadah kita. Bapak Bu perhatikan WL, singernya, ini satu keluarga Bapak Ibu ya. Dr. Ricky, J. Feby, putrinya. Ya kita doakan terus ada model-model seperti ini. Jadi iman itu terus diwariskan dari generasi ke generasi. Baik worship leader akan pimpin kita dalam penyembahan. Kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku, kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus.
ada saat ini sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih-Mu. Biarlah sesuai dengan kebenaran yang telah disampaikan. Kasih-Mu itu yang membuat kami terus melekat, memampukan kami mengasihi, mengampuni diri kami sendiri, dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, biarlah kami terus melekat padamu. Kami tidak mampu melakukan apapun. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu mampukan kami mengasihi sebagai syarat untuk kami terus melekat kepada pokok yang benar, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa memberkati Kak Sam. Kiranya selama pelayanan di Surabaya, Tuhan yang terus berikan kekuatan, urapan, sehingga dimanapun Kak Sam melayani, gereja Tuhan dibangkitkan, gereja Tuhan diberkati, dan gereja Tuhan akan semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk talk show hari ini. Tuhan yang berkati semua panitia penyelenggara. Tuhan yang berkati setiap kami yang hadir. Kami percaya ada sebuah kegerakan yang terjadi. Ada cinta akan Tuhan yang terus terpupuk manis di tengah-tengah kami. Yang memampukan kami untuk terus saling mengasihi. Ampuni Tuhan segala kekurangan kelemahan kami. Baharui kami dari hari ke hari. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami. Kami berdoa kasih Kristus yang terus mempererat hubungan suami istri, orang tua anak, saudara dengan saudara. Kami gak mau memberikan ruang kepada si jahat untuk memporak-porandakan kesatuan keluarga kami. Karenanya Tuhan, Engkaulah yang bertakhta menjadi Tuhan atas keluarga kami, seisi rumah kami. Kami perkatakan segala kuasa si jahat yang ingin menghancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada tanda keselamatan, pagar perlindungan Tuhan mengelilingi kami, seisi rumah kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih sayang dari Kristus Yesus Tuhan. Serta kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus. Memimpin menyertai langkah kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Kristus datang kedua kali. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Ia limpahkan damai sejahtera dan sukacita. Yang memberkati air, minum, lumbung, studi, pekerjaan anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata. Dijauhkannya kita dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan dan maut. Turunlah berkat Tuhan atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom. Mari Bapak Ibu semua kita